Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, mulai langsung. Kalau waktu kecil kemerdekaan hari bahagia karena banyak lomba dan ada hadiah, lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, lomba lari. Yang paling berkesan lomba cerdas cermat ya. Jadi waktu itu saya masih SD tetapi ikut lomba SMP gitu loh. Kebetulan skornya draw lah 600-600. RW saya RW 1 di Kelurahan Galur, yang lain RW 4 Pak 5 gitu loh. Nah, pertanyaan terakhir itu bahasa Inggris gitu loh. Kebetulan saya suka bahasa Inggris gitu loh. Jadi pertanyaan saya ingat sekali. 2 times 3 equals to, saya langsung pencet 6. Wah, menang udah. Seneng membawa RW 01 menang cerdas cermat tingkat Kelurahan Galur Selatan. Yang paling berdampak ternyata suka bahasa Inggris itu ada manfaatnya bikin menang cerdas cermat. Belakangan ternyata berbagai literatur banyak dalam bahasa Inggris, jadi suka dengan bahasa Inggris. Kebetulan dari SD SMP tuh aktif di Masjid Al Istiqomah di Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Ada ketua masjid, udah meninggal sekarang ya, Pak Abbas, sangat inspiratif karena hadir di acara, mendampingi kita. Jadi memang kerasa sebelumnya bukan Pak Abbas, sekarang Pak Abbas, dan ternyata berganti kepemimpinan, berganti suasana, berganti spirit, berganti semangat, berganti kegiatan. Wow, memang akhirnya ketemulah di John Maxwell kan, everything rises and falls on leadership gitu. Amanah sebagai politisi, apalagi anggota parlemen, itu banyak ngomong. Karena parle itu artinya ya ngomong, ya parlemen orang tukang ngomong. Tapi saya malu sama diri sendiri, cuma bisa ngomong gitu. Nah, makanya kami coba. Sebetulnya omongan itu kan gagasan yang disampaikan. Nah, sekarang kami ingin gagasan kami itu diwujudkan dalam bentuk karya nyata, dan yang paling bisa ditawarkan dalam waktu singkat dan mudah-mudahan bisa dilihat adalah pendidikan. Karena itu kita membangun dan mengembangkan Mardani Leadership School. Indonesia ini luar biasa ya. Yang pertama, secara geografi kita di ekuator ya, Khatulistiwa. Artinya 24 jam sehari atau 12 bulan dalam setahun kita bisa punya iklim yang kurang lebih sama, sehingga apapun bisa kita kerjakan. Dan biasanya subur kan, apalagi kita ada ring of fire ya, artinya betul-betul gunung itu akan revitalisasi tanah-tanah kita jadi luar biasa. Yang kedua, masyarakatnya sudah punya modal sosial yang kuat. Kita guyub harmoni ya, kita berbeda-beda tapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma simbol tapi nyata. Kita punya modal konsensus Pancasila yang itu betul-betul mengikat kita. Dari manapun kita, dengan Pancasila kita kokoh ya. Belum lagi kedewasaan elitnya, dan itu sudah ditunjukkan dari 1928 ketika 80% yang hadir pada Kongres Pemuda kedua itu orang Jawa, tetapi mereka memilih bahasa persatuan, satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yang itu notabene sebetulnya bahasa Melayu ya, sebagai lingua franca. Di sisi yang lain, kelas menengah kita, kalau bahasanya ya, kutip Yusuf Hadi ya, itu 134 juta. Demografi kita bonusnya luar biasa. Nah, jadi kalau bahasa Thanos itu
ganti aja kepemimpinan yang lebih berkapasitas itu loh. Saat pemilu nanti itu kita dapat pemimpin yang everything rises and fall on leadership, maka kita akan segera melaju menjadi negara maju. Tentu human capital building ya, karena dengan human capital building ekonominya justru akan menjadi ekonomi kreatif, ekonomi inovatif, ekonomi yang kolaboratif, ekonomi yang nanti justru akan bisa menangkap masa depan. Tapi kalau kita mengedepankan aspek ekonomi ya, kayak beberapa negara yang sudah ada akhirnya jadi tempat buangan. Singapura sekarang betul-betul sudah mengkonsentrasikan diri untuk menangkap ekonomi masa depan dengan merelokasi ekonomi-ekonomi yang quote and unquote boros sumber daya, yang tidak punya added value yang tinggi. Jadi human capital itu justru menjadi saya menyebutnya titik sentuh yang nanti akan meledakkan semua potensi yang lain. Belanda itu kecil gitu loh, tapi bisa menjajah kita 350 tahun, 200 tahun di bawah VOC, 150 tahun di bawah Belanda ya. Bahkan dalam beberapa kajian nggak sampai 4.000 orang Belanda yang ke Indonesia, tapi bisa demikian aja. Kenapa? Akal sehat, dan akal sehat. Nggak akan jalan politik divide et impera ya. Nggak akan jalan politik kerja paksa ketika kita punya akal sehat. Feodalisme bisa kita lawan dengan akal sehat. Korupsi bisa kita lawan dengan akal sehat. Yes man, ABS bisa kita lawan dengan akal sehat. Karena setelah wahyu, anugerah terbesar bagi kita adalah akal sehat. Karena itulah Al-Quran ayat yang pertama kali turun adalah bukan perintah sholat, puasa, zakat, tapi perintah Iqra, membaca. Ayo dengan kemerdekaan ini kita kokohkan akal sehat kita sehingga kita punya logika yang benar, dan itu akan membangun etika yang benar. Dengan logika dan etika yang benar, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang punya prinsip dan berintegritas. Keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju.